Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan juga jangan lupa untuk jaga kesehatan. Baik, di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Anggi Eka Putri, dan ketiga teman saya yang bernama Wahida Ayuni Albi, Yusuf Bayu Pratama, dan juga Zidni Ardiana Firdaus akan menjelaskan tentang visi, misi, dan tujuan dalam manajemen konflik dan strategi. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari visi, misi, dan tujuan. Visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pada masa yang akan datang. Pernyataan visi itu sering berupa kalimat tunggal. Mengapa? Karena agar mudah untuk diingat oleh orang. Selanjutnya, misi itu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arahan sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Pengertian tujuan adalah pernyataan kualitatif mengenai keadaan atau hasil yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Tujuan juga merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Selanjutnya, ini pembahasan tentang visi dan misi. Pernyataan visi itu menjawab pertanyaan, ingin menjadi apakah kita? Ingin menjadi apakah bisnis kita di masa depan? Begitu. Dan pertanyaan misi akan menjawab pertanyaan, apakah bisnis kita? Apa produk atau jasa yang dihasilkan bisnis kita? Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidni Ardiana Firdaus dari kelompok 1 yang temanya itu berjudul visi, misi, dan tujuan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah teman saya Anggi jelaskan. Sebenarnya visi itu bisa kita artikan sebuah mimpi besar yang menjadi jiwa dari lahirnya bisnis Anda. Tadi ada sebuah pernyataan visi dan misi untuk menjawab pertanyaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan syarat dan juga nanti ada manfaat dari visi. Di situ nanti akan menemukan jawaban dari pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman saya. Yang pertama itu dari syarat yang harus dipenuhi oleh suatu pernyataan visi adalah 1. Berorientasi pada masa depan. Suatu visi itu haruslah memiliki tujuan yang jelas di masa yang akan datang. Contohnya, ada visi dari suatu usaha online atau toko online itu gini, menjadi online marketplace nomor 1 di Indonesia. Jadi visinya itu jelas berorientasi ke masa depan bahwa di masa depan itu online marketplace-nya itu akan menjadi nomor 1 di Indonesia. Seperti itu. Yang nomor 2, tidak dibuat berdasarkan kondisi atau tren saat ini. Contohnya, visi dari lembaga usaha yaitu mampu memajukan UKM dengan online marketplace. Jadi, di sini misalnya trennya itu kita cari tren di masa depan itu seperti apa. Jadi UKM yang kayaknya di masa depan itu tren bajunya seperti apa, terus kalau tren tas itu seperti apa, kita harus memikirkannya. Seperti itu. Yang nomor 3 yaitu mengekspresikan kreativitas. Maksudnya di sini adalah kalau pengertian dari kreativitas itu kan mengandung daya cipta.
Jadi di sini menunjukkan daya cipta dari visi itu sendiri. Misalnya tujuannya visinya itu membuat orang senang. Jadinya dia itu harus mampu menciptakan rasa senang kepada orang tersebut. Yang selanjutnya nomor 4 adalah berdasarkan pada prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat. Contohnya, tadi kan sudah dijelaskan pada nomor 1 bahwa visinya itu menjadi online marketplace nomor 1 di Indonesia. Jadi, prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat itu kalau kamu mampu mencapai online marketplace nomor 1 di Indonesia, maka kamu akan mendapatkan penghargaan yang tersendiri dari masyarakat. Selanjutnya adalah memperhatikan sejarah, kultur, dan nilai organisasi, meskipun ada perubahan yang terduga. Di sini, itu misalnya dalam membuat visi itu harus diperhatikan sejarah, kulturnya. Contohnya, seperti misalnya kalau kita membuat visi, kita harus memperhatikan kultur, sejarah dari lingkungan usaha kita. Yang nomor 6 yaitu mempunyai standar yang tinggi dan ideal serta harapan bagi anggota lembaga. Di sini harapannya itu misalnya usahanya itu menjadi nomor 1 di Indonesia. Jadi anggota itu juga mempunyai harapan yang tinggi bahwa nanti usahanya itu mampu menjadi nomor 1 di Indonesia. Yang ketujuh yaitu menggambarkan keunikan lembaga dalam kompetisi serta citranya. Misalnya visinya begini, yaitu mengenalkan produk lokal ke penjuru dunia. Jadi di sini memperlihatkan keunikan dari lembaga usahanya. Yang selanjutnya nomor 8 bersifat ambisius serta menantang segenap anggota lembaga. Tadi sudah saya bacakan bahwa visinya itu ingin menjadikan produk lokal sebagai produk nomor 1 di dunia. Jadi hal ini adalah suatu tantangan tersendiri untuk anggota lembaganya. Yang selanjutnya adalah manfaat visi pada organisasi bisnis. Yang pertama, dapat meningkatkan pengukuran kinerja. Ini sudah jelas bahwa visi itu adalah suatu kekuatan juga untuk mencapai atau menggapai tujuan yang ingin dicapai. Jadi di sini kita bisa mengerti bahwa seberapa pengukuran kinerja dari usaha kita, seperti itu. Terus yang selanjutnya nomor 2, mendorong perubahan. Dari visi yang sudah kita buat nanti akan menjadi sebuah semangat bagi anggota lembaga tersebut atau suatu usaha tersebut untuk membuat suatu perubahan yang lebih baik. Yang ketiga, memberikan dasar perencanaan strategik. Yang keempat, memotivasi individu dan membantu rekrutmen individu. Jadi di sini visi itu mampu memotivasi individu dan juga mampu membantu merekrut individu. Yang terakhir yaitu membantu pengambilan keputusan sesuai konteks. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Nanti akan dilanjut oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahida Yuni Albi dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang misi. Apa sih yang dimaksud dengan misi? Misi adalah memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang ingin dituju, serta memberikan pula keterangan tentang bagaimana cara lembaga itu bekerja. Pentingnya misi itu ada 6. Yang pertama, memastikan adanya kesatuan tujuan dalam organisasi tersebut. Yang kedua, menjadi landasan atau standar dalam mengalokasikan sumber daya organisasi. Yang ketiga,
menciptakan nada dan iklim organisasi yang sama. Yang keempat, sebagai acuan bagi setiap individu. Yang kelima, memfasilitasi penerjemahan tujuan-tujuan organisasi ke struktur kerja. Yang terakhir, menjelaskan tujuan-tujuan organisasi dan menerjemahkan tujuan-tujuan tersebut menjadi beberapa sasaran kegiatan. Sekian materi dari misi, yang selanjutnya akan dijelaskan materi tentang tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan. Tujuan itu harus memiliki beberapa persyaratan. Yang pertama itu harus simple. Tujuan harus simple, sesederhana mungkin supaya mudah dimengerti. Yang kedua adalah measurable. Itu harus jelas. Tujuan itu juga harus jelas, konkret, serta mampu memotivasi. Tidak berbelit-belit, menggunakan bahasa yang sangat simple, ya, jelas. Yang ketiga adalah applicable, layak, serta perusahaan mampu melakukannya. Tidak membuat sebuah program kerja yang sangat sulit untuk dilakukan perusahaan. Jadi sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat adalah reliable, ya, sesuai dengan harapan dan kepentingan perusahaan, serta mengikuti zaman atau realita kehidupan. Jadi harus sesuai dengan harapan atau pencapaian yang sekiranya perusahaan itu dicantumkan dalam visi dan misi perusahaan. Yang kelima adalah timeable. Ya, ini adalah tujuan harus memiliki tenggang waktu atau kemampuan untuk dicapai dalam waktu tertentu. Di sini di mana dalam suatu dekade perusahaan itu harus memiliki sebuah sasaran yang harus dicapai, dan itu juga harus sesuai, di mana tujuan ini harus menyesuaikan kembali lagi kepada visi dan misi daripada perusahaan tersebut. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.